Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada syukur dan sholawat kepada nabinya. Alhamdulillah, yang pertama kali saya ucapkan selamat pada Anda semua yang sudah berhasil melewati semester 1 dengan gemilang dan sekarang masuk di semester 2. Dan insya Allah di semester 2 ini kita akan berdiskusi paling tidak selama satu semester ke depan, yaitu paling tidak 16 kali pertemuan. Kita akan berdiskusi di mata kuliah pengelolaan industri pangan. Oke, sebelum kita lanjut ke materi mata kuliah hari ini, yang pertama ini, saya ingin membuat kontrak kerja kesepakatan dengan Anda semua. Oke ya, jadi saya mohon keikhlasan Mas Mbak semua dengan saya untuk menyepakati kontrak kuliah kita hari ini. Yang pertama, kita kuliah setiap hari Kamis jam 9 sampai jam 11.30, tepatnya di lantai 2 di gedung Fakultas Teknologi dan Informatika ini ya. Yang kedua, pakaian saya tidak refer Anda menggunakan kaos oblong ya, atau Anda menggunakan sandal jepit ya. Jadi kalau saya pakai baju kemeja, maka Anda pun harus rapih, atau paling tidak pakai kaos berkerah ya. Jadi saya tidak tolerir mahasiswa yang ikut mata kuliah ini pakai kaos oblong dan pakai sandal jepit ya. Minimal pakai sepatu nggak ada kaos kakinya nggak masalah lah, saya nggak lihat kaos kaki, tapi yang penting pakai sepatu. Oke, yang selanjutnya, telat. Gimana telat? Oke, saya kasih toleransi masuk di kelas saya 15 menit ya, toleransi 15 menit. Selebihnya setelah itu Anda boleh tutup pintu dari luar. Oke, terus nilai sebetulnya untuk mendapatkan nilai A di mata kuliah ini sangat mudah, karena absen itu sumbangannya 30%, kemudian tugas 20%, udah 50% tuh. Terus kemudian UTS 20% dan UAS 30%, itu sudah 50%. Jadi Anda masuk aja tiap hari 30%, tambah tugas ngerjain 20%, sudah dapat 50%. Untuk dapat A 80 nilainya, Anda cukup menambahkan 30%, bisa 15%, 15%. Jadi mudah, nggak susah untuk dapat nilai A ya. Oke, ada pertanyaan? Cukup? Baik, kita akan lanjut ke materi kita tentang lingkup industri pangan hari ini. Oke, sebelum kita masuk di definisi industri pangan, saya ingin sampaikan dulu kepada Mas Mbak semua tentang definisi industri secara umum. Industri itu adalah sebuah usaha atau kegiatan mengolah bahan mentah atau bahan setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah sehingga mendapatkan keuntungan. Jadi kata kuncinya itu adalah ada proses pengolahan, ada nilai tambah. Kalau barang sudah dapat nilai tambah, pasti dapat keuntungan. Silakan Anda bayangkan ya, atau Anda lihat saja kenyataan. Kalau singkong dijual sesingkong-singkongnya hasil panen berapa per kilo? Paling cuma 1.000, paling banter 2.000. Sekarang Anda pergi ke minimarket, cari keripik singkong. Berapa harga satu bungkus? 7.500. Berapa kilo? Nggak ada 1 kilo, cuma 75 gram. Kenapa bisa mahal? Karena ada pengolahan dan ada nilai tambah. Nah, inilah yang disebut sebagai sebuah kegiatan industri, mengolah bahan baku, bahan menjadi bahan jadi yang punya nilai tambah. Nah, lalu industri pangan itu apa? Sebetulnya sama dengan pengertian industri secara umum, cuma lebih spesifik. Yang diolah itu adalah produk hasil pertanian atau komoditas hasil pertanian. Jadi apa? Ada 3 bentuk industri pangan. Yang pertama, industri yang mengolah hasil pertanian atau komoditas pertanian menjadi pangan siap santap. Artinya dari singkong dirubah jadi keripik singkong, dari tepung dirubah jadi cake, dari tepung dirubah jadi
mie instan. Nah, ini industri pangan siap santap. Bentuk yang pertama. Yang kedua, ada industri pangan yang mengolah bahan baku hasil pertanian atau komoditas pertanian menjadi bahan baku yang menyuplai bagi industri pangan atau industri intermediate pangan. Tadi contoh, untuk membuat kue, membuat cake, membuat mie instan, itu kan butuh tepung. Nah, ada industri yang mengolah eh, bahan baku hasil pertanian menjadi tepung. Contohnya industri tepung tapioka, industri tepung maizena, industri tepung gandum, dan macam-macam. Nah, ini yang disebut dengan industri intermediate pangan. Dan bentuk yang ketiga, ada industri pangan yang mengolah bahan baku hasil pertanian menjadi bahan tambahan pangan. Ya, contohnya apa? Contohnya adalah pemanis. Ya. Pernah dengar stevia? Daun stevia itu sumber bagi pemanis. Atau gula. Gula diolah dari mana? Dari tebu. Tebu digiling, kemudian dimasak, di refiners jadi gula. Ya. Rasa yang rasanya umami itu, gurih-gurih itu dari mana? Dari tebu juga, dari molasses. Dia dirubah menjadi bahan perasa. Jadi inilah bentuk-bentuk dari industri pangan. Ya, ada 3 bentuk tadi. Industri pangan siap santap, industri intermediate pangan, dan industri bahan tambahan pangan. Baik, sebelum beralih ke klasifikasi industri pangan, saya kira tadi sudah jelas ya tentang definisi industri pangan. Sudah mulai terbuka mindset-nya tentang industri pangan. Dan Anda nggak salah masuk jurusan teknologi pangan, karena bidang pekerjaan yang nanti akan disediakan juga banyak. Ya. Oke, selanjutnya adalah klasifikasi industri pangan. Sama seperti industri non-pangan, industri pangan juga bisa diklasifikasikan berdasarkan beberapa klasifikasi. Yang pertama, industri pangan diklasifikasikan berdasarkan jumlah tenaga kerjanya. Ya. Ada 4 bentuk industri pangan berdasarkan jumlah tenaga kerjanya. Yang pertama, industri rumah tangga. Industri rumah tangga adalah industri yang menggunakan tenaga kerja kurang dari 4 orang. Ya. Sedikit kecil, dan biasanya pekerjanya itu adalah keluarganya, saudaranya, tetangganya, atau orang-orang yang ada di sekitar rumahnya. Nah, ini industri rumah tangga. Yang kedua, ada industri kecil, yaitu industri yang tenaga kerjanya antara 5 sampai 19 orang. Ini juga tenaga kerjanya belum melakukan rekrutmen secara besar-besaran, paling juga tetangga kampungnya, tetangga desanya, keluarga jauhnya. Nah, ini industri kecil. Yang ketiga ada industri sedang, yaitu industri yang tenaga kerjanya sekitar 20 sampai 99 orang. Nah, ini sudah mulai nih agak besar nih ya jumlahnya. Ini pasti perlukan rekrutmen tenaga kerja. Dan yang keempat ada industri besar, yaitu industri yang tenaga kerjanya lebih dari 100 orang. Nah, ini sudah kompleks pasti. Ini ada job desk yang jelas, ini ada organisasi yang jelas, ini ada rekrutmen berdasarkan kebutuhan usia yang jelas. Tenaga kerjanya mungkin bisa dari kota lain, mungkin bisa dari dropping dari kantor pusat sebagainya. Ini klasifikasi yang pertama. Yang kedua, industri pangan juga bisa diklasifikasikan berdasarkan teknologi yang digunakan. Jadi ada 3 bentuk nih. Yang pertama industri kecil. Ini teknologinya sederhana dan produknya masih sederhana. Masih manual. Kalau dia butuh pemanas, dia menggunakan kompor. Dia nyalakan kompornya dengan korek. Kalau dia butuh pengaduk, pengaduknya dari kayu. Biasanya sih ya dari yang sederhana-sederhana. Kalau jemur, dia pakai penjemur, wadah penjemur dari bambu. Nah, jadi masih sederhana. Dan pekerjanya dari kalangan keluarga biasanya. Pemasarannya karena masih terbatas. Yang kedua ada industri menengah. Nah, industri ini teknologinya cukup maju, sudah menggunakan semi otomatis. Tadi kalau pengaduknya dari kayu, dia sudah mulai tuh desain pengaduknya secara otomatis dengan menggunakan
motor. Cuma pemanasnya masih kompor, masih gas ya, masih gas. Nah, pemasarannya sudah relatif lebih luas dari yang industri kecil dan tapi tenaga kerjanya masih tidak tetap. Oke. Yang ketiga, industri besar. Industri ini sudah menggunakan teknologi canggih dan modern. Dia sudah berpikir masalah efisiensi, ya. Dia sudah berpikir masalah kuantitas dan masalah kualitas, ya. Tenaga kerja yang digunakannya adalah pasti tenaga kerja yang terampil, yang terlatih, yang punya skill, ya. Dan kenapa? Karena memang dia target pasarnya nasional. Jadi dia butuh orang-orang yang terampil, butuh orang-orang yang full skill sehingga target dari industri atau perusahaan untuk mencapai produk yang kualitas dan jumlah yang memadai itu terpenuhi. Yang terakhir adalah berdasarkan besar kecilnya modal yang dimiliki. Ya. Jadi ada 4 bentuk industri berdasarkan modalnya. Yang pertama, industri mikro. Industri ini biasanya modal atau kekayaan bersihnya 50 juta. Ya. Nggak lebih dari 50 juta. Yang kedua ada industri kecil, yaitu industri yang modal atau kekayaan bersihnya antara 50 sampai 500 juta. Oh, lumayan ini ya, 500 juta itu uang. Ketiga ada industri menengah. Industri ini adalah industri yang memiliki kekayaan bersih 500 juta sampai 10 miliar. Dan industri besar, ya, karena dia sudah kapitalisasi, maka dia punya kekayaan bersih di atas 10 miliar. Nah, jadi ini adalah bentuk dari industri pangan berdasarkan besar kecil modal yang dimiliki. Oke guys, jadi ini terakhir ya. Jadi sudah pertemuan kita sudah cukup sampai sekian. Jadi tadi sudah saya jelaskan tentang definisi industri secara umum dan industri pangan, ya, kemudian bentuk-bentuknya dan klasifikasinya. Mudah-mudahan dengan perkuliahan kita hari ini bisa membawa manfaat kita semua dan Anda punya pengetahuan baru tuh tentang definisi dan bentuk industri pangan serta klasifikasinya. Jadi sekarang sudah mulai terbuka, industri pangan itu bukan industri yang cuma berkaitan dengan pangan siap santap aja, tapi ada industri intermediate pangan dan ada industri bahan tambahan pangan. Oke, baik, kita ketemu lagi minggu depan pada waktu dan jam yang sama di tempat yang sama insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.